komponen dasar, menganalisis komponen sinkron dan asinkron dalam jaringan, pelajaran daring kolaboratif. Tujuan pembelajaran: memahami komunikasi dalam jaringan, memahami pembelajaran jarak jauh. Menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan terbagi menjadi 4, yaitu 1. Fungsi komunikasi dalam jaringan. 2. Jenis komunikasi dalam jaringan. 3. Komponen pendukung komunikasi dalam jaringan. 4. Keunggulan dan kelemahan komunikasi dalam jaringan. Fungsi komunikasi dalam jaringan. Istilah komunikasi online mengacu pada membaca, menulis, berbagi video kamera, dan komunikasi melalui jaringan komputer. Beberapa contoh komunikasi sebagai berikut. A. Sarana informasi. B. Sarana kendali. C. Sarana motivasi. D. Sarana pengungkapan emosional. 2. Jenis komunikasi dalam jaringan. Jenis komunikasi dalam jaringan sebagai berikut. A. Komunikasi dalam jaringan sinkron. Komunikasi dalam jaringan serempak atau komunikasi dalam jaringan sinkron menggunakan komputer sebagai medianya. Contoh: A. Video chat. B. Teks chat. B. Komunikasi dalam jaringan asinkron. Komunikasi dalam jaringan tak serempak atau asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tertunda. Contoh komunikasi asinkron: email, form, rekaman, stimulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen. 3. Komponen pendukung komunikasi dalam jaringan. Komponen yang harus tersedia sebelum komunikasi dalam jaringan dikelompokkan menjadi 3 bagian sebagai berikut. A. Komponen perangkat keras. B. Komponen perangkat lunak. C. Komponen perangkat nalar atau akal. Komunikasi dalam jaringan. Jaringan diantaranya dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Efisiensi, biaya, dan waktu. Terintegrasi dalam layanan teknologi lainnya, meningkatkan intensitas berkomunikasi, serta meningkatkan partisipasi. B. Pelajaran daring kolaboratif terbagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Pembelajaran jarak jauh. 2. Pembelajaran kolaboratif. 3. Jenis-jenis perangkat lunak pendukung kelas maya. 4. Klasifikasi jarak sosial pendidikan untuk kelas maya. 5. Fitur dan pendaftaran kelas maya pada jarak sosial pendidikan. 1. Pengertian pembelajaran jarak jauh. Lingkungan belajar yang memadahi peran teknologi informasi untuk mendukung proses pembelajaran bisa dikatakan menggunakan basis e-learning. E-learning dapat didefinisikan sebagai penyampaian program pembelajaran, pelatihan, atau pendidikan dengan menggunakan sarana elektronik. 2. Pembelajaran kolaboratif. Metode pembelajaran kolaboratif merupakan jenis metode pembelajaran yang memfokuskan pada keberhasilan proses. Hal ini beda dengan metode pembelajaran kooperatif yang fokus pada hasil. Jenis-jenis perangkat lunak pendukung kelas maya. Ada banyak macam pembelajaran kolaboratif yang pernah dikembangkan oleh para ahli maupun praktisi pendidikan. Jenis-jenis perangkat lunak pendukung kelas maya yaitu 1. Collaborative Learning Development. 2. Collaborative Learning Structure, dan lain-lain. 4. Klasifikasi jarak sosial pendidikan untuk kelas maya. Jejaring sosial beroperasi pada berbagai tingkatan dan memegang peranan penting dalam menentukan cara memecahkan masalah, menjalankan organisasi, dan derajat keberhasilan individu dalam mencapai tujuan. 5. Fitur dan pendaftaran kelas maya pada jejaring sosial pendidikan. Langkah-langkah pembuatan akun di Edmodo dilakukan dengan cara sebagai